Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Davivi Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu mengenai kabel internet di dasar Laut Merah. Mungkin teman-teman sudah banyak membaca beritanya di internet, tapi bagi teman-teman yang belum tahu, dapat menyimak videonya sampai selesai. Baiklah, kita akan mulai. Jadi kalau teman-teman itu sering menggunakan internet, tentunya teman-teman tahu apa itu definisi dari internet. Internet itu dalam bahasa Inggrisnya itu interconnected network. Arti harfiahnya adalah jaringan saling berhubungan. Ini adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Memang internet ini sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Ini adalah jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global. Dihubungkan dengan beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Jadi ketika kita buka internet, kita bisa mendapatkan data bermacam-macam. Kita mau cari berita tentang ekonomi ada, kita mau cari berita tentang seputar pendidikan ada, bisnis ada, dan banyak hal bisa kita dapatkan melalui internet. Nah, internet ini membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Dan koneksi internet bisa didapatkan dengan dua cara, menggunakan kabelan atau local area network atau yang dikenal dengan Ethernet atau fixed broadband, dan cara yang kedua yaitu dengan WiFi atau nirkabel. Dan perlu kita ketahui bahwa di dasar Laut Merah itu terdapat kabel internet. Kalau teman-teman ingin tahu di mana itu Laut Merah, Laut Merah itu atau Laut Teberau adalah sebuah teluk besar di sebelah barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dengan Afrika. Jadi di dasar Laut Merah itu ada kabel internet. Kabel bawah laut ini berfungsi seperti semacam jalan tol internet yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan tol ini lantas dipakai sebagai jalur untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat lainnya lewat internet. Data tersebut bisa berbagai macam bentuknya, seperti email, lagu yang sedang diunduh, video YouTube yang sedang ditonton, dan sebagainya. Dan mengutip laman Popular Science, sebanyak 95% transmisi data internasional dan 99% transmisi data lintas benua ternyata dikirim melalui kabel serat optik bawah laut. Jadi rupanya data-data itu dikirim lewat dasar laut, lewat kabel yang di dasar laut itu. Nah, menurut telegeografi diketahui terdapat lebih dari 550 kabel bawah laut yang aktif atau direncanakan. Jadi cukup banyak sekali kabel-kabel itu yang berada di bawah Laut Merah itu. Secara total terdapat hampir 870.000 mil kabel bawah air menghubungkan Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, dan seluruh dunia.
Jadi kabel-kabel internet itu menghubungkan dari satu negara ke negara lain atau dari benua yang satu ke benua yang lain. Gitu. Dua perusahaan teknologi raksasa, Facebook dan Google, bekerja sama juga membangun proyek baru pembangunan sistem kabel bawah laut yang bernama Apricot. Kabel sepanjang 12.000 km ini akan menghubungkan Jepang, Taiwan, Guam, Filipina, Indonesia, dan Singapura. Dan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas serta kecepatan internet di wilayah Asia Pasifik. Apricot ini ditargetkan rampung pada tahun 2024. Jadi, baik Google maupun Facebook rupanya juga menggunakan kabel internet bawah laut. Dan di bawah laut juga ada SeaMewe 3 atau Southeast Asia, Middle East, Western Europe 3. Adalah kabel telekomunikasi bawah laut serat optik yang menghubungkan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Barat. Dan merupakan kabel terpanjang di dunia dan peletakan kabel ini selesai pada tahun 2000. Jadi rupanya di dasar Laut Merah itu ada kabel yang cukup panjang sekali dan itu merupakan yang terpanjang di dunia. Yang tadi dikatakan menghubungkan South Asia, Middle East, Western Europe 3. Jadi itu menghubungkan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Barat. Jadi ini rupanya panjang sekali kabelnya. Dan ini tentunya bisa memudahkan segala sesuatunya. Dengan adanya internet bawah laut ini, bisa data-data itu dikirim dengan cepat, kita bisa menerima data dengan cepat, meskipun itu mungkin dari negara lain yang jauh dari negara kita atau dari benua lain, itu dapat mudah dengan adanya kabel internet yang panjang ini. Nah, belum lama ini, kalau kita lihat berita, itu Yaman itu menjadi negara yang ditakuti karena ancamannya. Maksudnya itu Houthi itu pernah mengancam bahwa mereka itu akan memutuskan kabel yang ada di dasar Laut Merah itu. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka itu siap menghancurkan kabel internet bawah laut. Dan tentunya ini sangat mengkhawatirkan. Kabel itu saat ini memang terbentang di dasar Laut Merah yang panjangnya 39.000 km. Dan saat ini kita tahu bahwa Amerika sedang perang juga dengan Houthi Yaman. Tentunya ini karena Yaman pada awalnya melakukan serangan terhadap kapal-kapal kargo. Baik itu kapal kargo Israel ataupun kapal-kapal yang menuju atau melewati atau akan ke Israel. Jadi itu diserang oleh Houthi sehingga akhirnya Amerika dan Inggris merespon tindakan mereka. Nah, jika kabel ini putus, maka dunia akan kehilangan jaringan internet cepatnya. Dan ini yang paling ditakuti oleh dunia barat. Sebab jaringan satelit saat ini tuh dinilai masih mahal dan lambat. Jadi yang paling cepat itu lewat dasar laut. Apa yang sekarang kita nikmati ini, data-data itu lewatnya lewat dasar laut. Saat ini terjadi konflik antara Amerika dan Houthi Yaman dan tentunya ini ancaman Houthi ini akan ditanggapi atau direspon oleh Amerika. Dan kita tahu bahwa memang Amerika dan Inggris kan sudah melakukan penyerangan pada tanggal 12 Januari 2024. Dan memang ini maksudnya adalah menghalau serangan kelompok pemberontak yang didukung Iran terhadap kapal-kapal kargo yang berlayar melintasi Laut Merah. Jadi akibat dari serangan Houthi terhadap kapal-kapal kargo itu kan banyak kapal-kapal yang akhirnya melewati Tanjung Harapan. Jadi jaraknya itu jarak tempuhnya lebih jauh. Dan ini tentunya akan meningkatkan biaya transportasi. Dan itu akan berpengaruh kepada harga barang. Dan ini tentunya memang membuat tidak nyaman. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa SeaMewe 3 itu memiliki 39 titik pendaratan dan negara-negara yang terhubung itu ada Pakistan, Singapura, Indonesia, Sri Lanka, India, Arab Saudi, Djibouti, Mesir, Tunisia, Aljazair, Turki, Siprus, Italia, Prancis, dan Myanmar. Jadi bisa dibayangkan apabila
ada yang memutus kabel bawah laut, wah dampaknya luar biasa. Internet bisa mati di berbagai negara. Itu perlu waktu cukup lama untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, kita berharap supaya tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, memang harus dijaga keamanan kabel-kabel yang ada di Laut Merah itu, di dasar Laut Merah itu harus benar-benar dijaga sehingga tidak dirusak oleh pihak-pihak tertentu. Jadi ini sangat berbahaya apabila kabel di dasar Laut Merah itu terganggu atau terputus, karena nantinya akan ada banyak yang terganggu internetnya. Oleh karena itu kita juga harus berdoa ya supaya kedamaian itu tercipta, supaya tidak ada juga ancaman yang membahayakan. Jadi kita perlu tahu bahwa internet yang selama ini kita gunakan, data-datanya itu lewat kabel internet yang ada di dasar laut. Dan kita tahu bahwa ada kabel internet yang terpanjang, yaitu 39.000 km, yaitu CMIMI 3 itu, dan itu menghubungkan banyak negara. Memang saat ini yang paling cepat dan relatif lebih murah adalah dengan menggunakan kabel internet bawah laut. Tadi dikatakan kalau menggunakan satelit itu mahal dan lambat. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga segala sesuatunya supaya tetap aman dan baik, sehingga semua pekerjaan yang ada di dunia ini bisa berjalan baik, terutama yang menggunakan internet ini. Jadi itulah sekilas mengenai kabel internet yang ada di dasar Laut Merah. Semoga ini bisa menambah wawasan kita. Dan bagi teman-teman yang mau menambahkan, silahkan menambahkan di kolom komentar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di topik yang lain.